Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu dan senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita hingga pada hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah di bulan puasa di hari yang keempat ini. Mudah-mudahan Allah selalu berikan nikmat kepada kita dan kita mampu mensyukuri nikmat yang diberikan, sehingga semakin kita mampu mensyukuri, semakin ditambah nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan bagi kita semua. Semoga kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Baik, yang sama-sama kita hormati Ketua BPW Arisalah yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Ketua Badan Pengelola Wakaf Arisalah, Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA. Kemudian yang sama-sama kita hormati penceramah atau narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Haji Kamrizal LCMA. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan menyempatkan waktunya hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, para ayah bunda, bapak ibu, wali murid SMP Putri yang telah menyempatkan waktu kita untuk bertemu pada pagi hari ini, tentunya dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ustadz Ustazah, Bapak Ibu sekalian, kita buka agenda kita pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren virtual pada pagi hari ini mengangkat tema tentang Ramadan bulan peduli, Ramadan bulan berbagi. Insya Allah nanti akan diisi oleh Ustadz kita Kamrizal, yang mana beliau merupakan pendiri dari Yayasan Wakaf Arisalah. Kemudian beliau juga pada kesempatan ini sebagai direktur Las Risalah Charity dan juga sebagai dosen di Stay Arisalah. Kemudian kami dari pengelola Wakaf Arisalah menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini merupakan kegiatan penyaluran dari wakaf produktif yang terhimpun di Badan Pengelola Wakaf Arisalah, yang bentuk penyalurannya adalah bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu manfaatnya adalah memberikan ilmu kepada kita semua yang hadir, pada wakif-wakif, donatur-donatur, Bapak Ibu yang telah selama ini berwakaf kepada BPW Arisalah. Tentunya semakin besar wakaf yang kami himpun, semakin besar wakaf yang Bapak Ibu serahkan kepada kami, tentu semakin besar manfaatnya bagi kemaslahatan umat, bukan hanya untuk keluarga besar Arisalah, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Bapak Ibu yang kita hormati, kita masuki acara yang kedua setelah acara pembukaan yang sudah berlangsung oleh Ana sendiri MC. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada kesempatan ini harusnya diisi oleh ananda kita yang dari SMP Putri, yaitu Atifah Arinil Haq. Ananda kita ini adalah juara 2 MHQ tingkat Kabupaten dan Masraya. Kemudian juga pernah menjadi juara 2 MHQ 5 juz tingkat Kota Padang. Namun dengan kendala jaringan akhirnya tidak bisa, dan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Rahimul Amin LCMA kepada beliau. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustadz Remol Amin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran depan kita bersama. Mudah-mudahan yang membacakan dan kita yang mendengarkan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara puncak kita atau acara inti kita dari pertemuan pesantren virtual ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kamrizal LCMA dengan tema Ramadan bulan peduli, Ramadan bulan berbagi, yang tadi sudah kami bacakan CV beliau di atas. Sebelum di acara pembukaan tadi, beliau merupakan lulusan S1 dari Lipia Jakarta, kemudian S2 beliau di UIN Imam Bonjol Padang. Waktu dan tempat kita silakan kepada Ustadz Kamrizal, dengan kurang lebih waktu kita berikan sebanyak 45 menit, dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab juga, Ustadz. Pada Ustadz kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, tentu kita bersyukur. Kita perbanyak kesyukuran kita, terlazimkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, berangkat dari keyakinan dan iman kita bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah berikan kita semua yang kita butuhkan, walaupun tidak mesti semua yang kita inginkan.
Karena kita menginginkan hal-hal yang kita anggap baik, tapi Allah hanya memberi yang benar-benar baik. Orang beriman husnuzon dan prasangka baiknya pada Allah adalah Allah tak mungkin keliru, tak mungkin salah, dan tak mungkin berbuat zalim. Karena itu, dia gembira, dia optimis, dia bahagia, walaupun dalam ujian, kesusahan, dan kekurangan, karena dia yakin kurang di dunia, dia akan dapatkan lebih di akhirat. Jika ia susah hari ini, dia akan senang di akhirat. Ia lapar di dunia karena puasa, insya Allah dia akan kenyang, tidak lapar lagi selama-lamanya di dalam surga. Karena itu, bersyukurlah selalu, perbanyaklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, perbanyaklah salawat, lazimkan, rutinkan setiap hari agar tumbuh subur cinta kita pada beliau. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Cinta yang berbalas. Beliau cinta kita, kita cinta beliau. Bisa menjadi asbab kita akan membersamainya di surga. Karena beliau menjanjikan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti akan Allah kumpulkan bersama orang yang ia cintai. Doa kami untuk Bapak Ibu yang hadir, orang tua, ayah bunda dari anak-anak kami, siswi Ar-Risalah. Kami doakan semoga kehadiran Bapak Ibu dalam kajian-kajian dilihat oleh Allah sebagai doa dan harapan agar anak-anak kita Allah beri keberkahan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, keberkahannya melimpah, insya Allah bagi orang-orang yang kita sayangi. Maka kajian-kajian ibu-ibu, ibadah-ibadah bapak-bapak, doa-doa, sedekah-sedekah, semuanya niatkan, doakan pada Allah, ya Allah, dengan semua yang kami lakukan ini berkahi anak-anak kami. Bimbing mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak kami permata hati, menyenangkan jiwa di dunia, dan ahlu surga yang akan menolong kami nanti di akhirat. Bapak Ibu yang mulia, waktu kita setidaknya 45 menit dengan tanya jawab. Kita berusaha 30 menit kajian, nanti 15 menit terakhir kita akan beri kesempatan tanya jawab. Yang jelas Bapak Ibu, ini bagian dari amal soleh Ramadan kita. Tidak usah khawatir dengan ikut kajian ini kita kehilangan waktu untuk tilawah, karena mendengarkan kajian ilmu juga memiliki keistimewaan tersendiri setelah keistimewaan tilawah. Tema kita seperti yang tadi disampaikan adalah Ramadan bulan berbagi, Ramadan bulan peduli, Ramadan bulan sedekah. Ini tentu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu di bulan Ramadan itu kelihatan sekali pemurahnya. Beliau itu aslinya pemurah. Beliau itu dermawan. Kedermawanan beliau dikenal kapan saja dan di mana saja. Maka dikatakan beliau itu ajwadun nas, orang yang sangat dermawan. Tetapi di bulan Ramadan kedermawanan beliau meningkat dengan pesat. Aisyah menceritakan radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu meningkat drastis, naik di bulan Ramadan. Keteladanan inilah yang kemudian diikuti oleh orang-orang soleh dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dimanapun. Kita ke Timur Tengah, kita ke Asia, kemanapun kita pergi, kita temukan kaum muslimin semangat berlomba-lomba untuk menampakkan, menunjukkan, memperlihatkan pada Allah, bukan pada manusia, pada Allah, kedermawanan. Kalau kita ke Timur Tengah, mereka terbiasa mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan, menjadikan Ramadan sebagai momen tahunan untuk mengeluarkan zakat. Kalau kita ke negara-negara Islam, mereka berlomba-lomba memberi perbukaan, memberikan infak, sedekah, dan wakaf. Di bulan Ramadan, mereka lakukan itu
habis-habisan. Kenapa? Menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa selain dari puasa, selain dari salat tarawih, selain dari Al-Quran, amal istimewa yang dicontohkan oleh Nabi kita adalah menampakkan kepedulian, menunjukkan kepemurahan dan kedermawanan pada Allah. Dikatakan dalam hadis lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Aisyah, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan udah masuk, udah datang, atlaqa kulla asir, semua tawanan dibebaskan, wa a'ta kulla sa'il, siapapun yang minta dikasih. Setiap proposal-proposal yang masuk, permintaan-permintaan yang masuk dikasih, tidak ditahan-tahan. Selain dari keteladanan pada Rasulullah SAW, kepemurahan ini sifat agung Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar Asmaul Husna, sifat yang paling utama dan paling agung dari sifat-sifat yang kita pelajari adalah bahwa Allah itu Jawad, Allah itu sangat pemurah, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Karim, Maha Mulia. Innallaha jawadun, sesungguhnya Allah itu sangat pemurah, yuhibbul jud, dan menyukai sifat-sifat pemurah. Bapak Ibu, ayah bunda yang Allah muliakan, nah karena itu menjadi patut dan layaklah kita mengazamkan, kemudian memprogramkan bahwa Ramadan adalah bulan berbagi, bulan peduli. Mari kita urai satu persatu. Pertama, zakat. Afdalus sedekah, sedekah Ramadan. Kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Apa itu sedekah? Sedekah itu induk dari semua kepedulian dan kedermawanan. Jika sedekah itu wajib, zakat namanya. Jika sedekah itu mengalir terus pahalanya, sedekah jariyah, wakaf namanya. Kalau kebaikan itu sunat dan sangat fleksibel dalam bentuk apapun, sedekah secara umumnya. Maka senyum juga sedekah, berzikir juga sedekah, amal ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Tapi sedekah dalam terminologi yang kita ingin bahas adalah dua saja. Sedekah wajib, yaitu zakat. Sedekah jariyah, yaitu wakaf. Bicara tentang zakat, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, sebenarnya zakat itu rukun Islam. Jadi kita tahu rukun Islam itu 5, setelah syahadat, salat, zakat, lalu puasa, lalu haji. Mari kita lihat bagaimana semangat umat Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa semangat kaum muslimin tentang salat luar biasa. Hal-hal terkait salat mereka tanya secara detail. Sahkah salat kami kalau ini bacaannya? Betulkah gerakan kami kalau begini? Mereka tanya yang detail. Itu artinya kaum muslimin sangat peduli tentang keabsahan salatnya, diterima atau tidaknya salatnya. Salat wajib mereka juga pelajari. Hampir semua salat wajib dipelajari dan secara bertahap diamalkan. Kita ucapkan alhamdulillah. Sama halnya dengan alhamdulillah Ramadan. Kaum muslimin juga berlomba-lomba mengamalkan ibadah Ramadan. Berpuasa di bulan ini. Bahkan mereka dorong anak-anaknya yang belum wajib, belum balik, masih balita, masih TK, bahkan PAUD, prasekolah, sudah berpuasa tuntas 30 hari. Alhamdulillah. Untuk haji jangan ditanya. Hari ini kabarnya daftar tunggu jemaah haji Indonesia 30 tahun. Itu artinya apa? Minat kaum muslimin Indonesia untuk haji sangat tinggi. Sehingga kota yang memang sangat terbatas itu. Sehingga kalau ingin haji, maka daftar sekarang, daftar tunggunya adalah 30 tahun. Alhamdulillah. Yang umrah, yang sunat, karena daftar tunggunya makin lama, mereka nggak sabar ingin bertemu dan berkunjung ke Baitullah, ke Haramain, maka mereka umrah. Sekarang di mana-mana umrah benar-benar meriah. Semua orang ingin umrah. Kenapa? Menunggu haji
30 tahun, maka sebelum datang masa itu mereka umroh. Karena mereka rindu ingin Baitullah Al-Haram, Haramain Makkah Madinah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Tinggal satu pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan antusiasme kaum muslimin dengan zakat? Apakah sebagaimana antusiasnya terhadap salat, atau antusias terhadap haji, antusias terhadap puasa? Mari kita lihat. Pertama, bicara tentang puasa dalam Al-Quran kita temukan hanya di 3 surat. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, surat Al-Maidah ayat 89 sampai 95, surat Maryam ayat 26. Di 3 surat itu Al-Quran bercerita tentang puasa. Lalu Al-Quran bercerita tentang haji ada di 4 surat. Al-Baqarah 167 dan 197, Ali Imran 96 dan 97, surat Al-Hajj ayat 27 ayat 28, At-Taubah ayat 2 dan ayat 3. Berarti di 4 surat. Itu tentang haji. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran bercerita tentang zakat. Al-Quran bercerita tentang zakat itu menggunakan kalimat zakat itu 30 kali. 30 kali berulang-ulang kata-kata zakat itu disebutkan dalam Al-Quran. Bandingkan dengan puasa, ya. Bandingkan dengan haji yang hanya sekian kali. Tapi zakat itu 30 kali. 27 kali diantaranya bersanding dengan salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Iqamis shalah wa ita'iz zakah. Begitu. Itu ada 27 kali. Menggunakan istilah sedekah, tapi maksudnya zakat itu ada 12 kali. Dengan berbagai redaksi, kadang zakat itu bahasanya zakat, kadang Al-Quran menggunakan kalimat sedekah, kadang menggunakan kalimat infak. Menggunakan berbagai istilah itu ada 82 kali. Jadi secara kuantitatif, kalimat zakat diulang-ulang dalam Al-Quran itu jauh lebih tinggi ketimbang kalimat puasa dan kalimat haji. Lalu pertanyaannya, kenapa jika kaum muslimin detail pertanyaannya tentang sholat? Karena khawatir sholatnya tidak sah. Tetapi terkait zakat, kenapa tidak sedetail itu? Antusiasme kaum muslimin untuk haji, bahkan umroh. Haji hanya wajib sekali. Umroh sunat hukumnya. Tapi kaum muslimin mampu melakukan berkali-kali, berulang kali. Tapi semangat yang sama, kenapa belum ada untuk zakat? Bukankah Allah yang memerintahkan haji dan puasa? Itu juga Allah yang menyuruh kita untuk sholat dan zakat. Bukankah kita khawatir tidak sah haji dan puasa kita? Mestinya kita juga khawatir jika zakat kita juga tidak sempurna. Kenapa ada perlakuan yang berbeda ini? Kita husnuzon. Karena ketidaktahuan, belum dapat edukasi yang benar. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang Allah mulia, lanjutkan semangat kita untuk salat, sampai salat-salat sunat, lanjutkan untuk puasa, untuk haji dan umrah, tapi mulailah semangat yang sama, agar kita mulai clear dalam masalah zakat ini. Karena zakat yang wajib itu, dia juga punya ketentuan, juga ada syarat dan rukun, juga ada beberapa arahan-arahan yang memang detail dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi nggak bisa kita kalau terima zakat saya 2 juta. Harusnya ada pertanyaan kritis. Ini 2 juta ini udah dihitung atau belum? Dari mana datanya angka 2 juta? Apakah memang kekayaan kita 40 kali 2 juta? Karena zakat itu kan 2,5%. Kalau zakat 2,5% berarti 1/40. Kalau kita keluarkan zakat 2 juta, berarti kekayaan yang kita akui adalah 40 kali 2 juta, 80 juta. Benarkah begitu? Pertanyaan ini mesti kita ajukan ke diri kita masing-masing. Terima zakat saya 5 juta. 5 juta artinya 1/40. Jadi zakat kita adalah 40 kali 5 juta. 200 juta. Harta kita 200 juta. Maka zakatnya 5 juta. Benarkah begitu? Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu memang belum kita pahami secara mendalam, sehingga tidak ada kekhawatiran jika zakat yang kita keluarkan itu belum sempurna, belum penuh, belum cukup, dan mesti
mesti disempurnakan. Nah, yang begini-begini mesti kita pelajari dan kita tuntaskan. Nah, kapan masanya kita berzakat? Sekali setahun. Dan setiap tahun. Secara umum, nanti ada zakat pertanian yang dia setiap panen, barang temuan yang dia setiap ditemukan, harta karun. Tapi secara umum, sekali setahun. Haji sekali seumur hidup. Umrah sunnah. Kenapa kita jor-joran mengeluarkan harta yang banyak untuk haji? Dan itu alhamdulillah. Untuk umrah berkali-kali juga alhamdulillah. Tetapi kenapa kita tidak begitu perlakuannya terhadap ibadah zakat? Sehingga Badan Amil Zakat Nasional tahun 2021 kemarin merilis bahwa potensi zakat di Indonesia adalah 327 triliun. 327 triliun. Tetapi yang terkumpul dan terdata baru 14 triliun. Berarti 4,28%. Di bawah 10%, di bawah 5%. Apakah orang kaya di Indonesia tidak banyak? Buktinya daftar tunggu haji sampai 30 tahun. Apakah mereka duafa dan termasuk mustahik zakat? Buktinya umrah bahkan setiap hari ada saja ratusan jemaah umrah berangkat ke tanah suci dan itu biayanya besar. Terus apa penyebabnya? Barangkali untuk zakat sosialisasi belum gencar, edukasi belum benar. Nah, karena itu apabila Allah muliakan di bulan Ramadan ini kita mulai pancangkan azam dan tekad, saya tidak akan lagi menunda-nunda zakat. Kalau sudah waktunya, kenapa ditunda? Karena zakat itu kalau sudah waktunya berarti hutang. Hutang kalau nggak bayar sekarang, Allah tagih nanti di akhirat. Konsep hutang adalah apakah hutang pada Allah zakat atau hutang pada manusia, hutang uang dan sebagainya. Tidak kita bayar hari ini, kita bayar besok di akhirat. Pilihannya hanya itu. Oh bebas dari putihkan, oh nggak ada. Nah jadi karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, pilihannya adalah kalau kita bayar sekarang, kewajiban kita tertunaikan, pahala dapat. Apalagi Ramadan. Afdalu sedekah, sedekah Ramadan. Kalau kita tunda nanti, di akhirat kita berdosa, dan amal soleh kita akan diambil. Sekedar, sebatas hutang yang tidak kita tunaikan. Allah murka kalau kita tidak menunaikan zakat, karena itu adalah perintah Allah, dan zakat juga amanah. Jadi perintah Allah tidak kita kerjakan, amanah Allah tidak kita sampaikan. Amanah apa itu? Kan kita mengakui bahwa zakat itu perintah Allah. Kita mengakui harta kita dari Allah. Berarti apa? Allah ketika ngasih kita harta, juga titip pesan. Ini harta untuk kamu, 100 juta, tolong ya, 2,5% berikan kepada saudaramu du'afa. Berarti Allah titip pesan. Dikasih kita sesuatu, semuanya bukan untuk kita. 1/40-nya itu titipan untuk saudara. Nah, kalau kita tidak berzakat, berarti kita, orang kaya, memakan titipan dari Allah pada orang miskin. Berarti di akhirat kita akan menghadapi dua hujah. Allah akan menghujah kita kenapa kita tidak jalankan perintahnya. Orang miskin akan menuntut kita kenapa jatah mereka kita makan. Tidak main-main, tidak berzakat, tidak main-main. Nah, karena itu Bapak Ibu, Ramadan adalah momen kita untuk itu. Oh, saya belum wajib zakat, Ustaz. Dalam ayat-ayat, memang perintah zakat itu ada. Tetapi sebelum perintah zakat diturunkan, Bapak Ibu Allah muliakan, di Makkah belum turun perintah zakat. Tetapi perintah untuk berbagi dan peduli itu sudah turun. Perintah untuk memberi makanan, menganjurkan orang memberi makanan, perintah untuk mengeluarkan sebahagian dari hasil panen, itu sudah ada di Mekah. Belum ada ketentuan zakat, berapa nominalnya, apa syaratnya, belum. Tapi secara umum, perintah untuk membantu, perintah untuk berbagi, perintah untuk sedekah, perintah untuk mengeluarkan hasil panen, itu sudah ada. Perintah untuk meringankan orang yang susah. Berarti sampai nggak sampai kita kepada wajib zakat, nah harta kita belum sampai senisab, sebenarnya tetap ada tuntutan bagi kita. Kalau merasa ada kelapangan rezeki, bantulah orang lain. Oh tidak zakat namanya ya sedekah.
Memberi makanan kah namanya? Apalagi Ramadan. Ramadan dinamakan bulan peduli dan bulan berbagi karena memang di Ramadan ini Allah siapkan sarana-sarana untuk itu. Memberi perbukaan dijanjikan dalam hadis-hadis sahih. Siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka ia dapat pahala sebanyak pahala orang yang diberi perbukaan. Jadi maksimal kita puasa katakan 30 hari Ramadan ini. 30 hari kita berpuasa, 20 hari pahala puasa kita dapatkan dengan memberi perbukaan. Sahur. Kita belum membudaya. Kalau untuk memberi perbukaan, sudah ada budaya kita. Insya Allah, alhamdulillah. Di mana-mana orang berlomba-lomba. Ada hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga punya kebiasaan mengundang sahur. Dia panggil sahabat-sahabatnya, halumma ilal ghada al mubarak. Mari nikmati bersama saya hidangan penuh berkah. Apa itu hidangan penuh berkah? Sahur. Nabi mengundang sahur. Lalu apa lagi? Zakat fitrah. Itu kan memang khas Ramadan. Lewat Lebaran nggak laku lagi. Tidak ada lagi zakat fitrah pasca Lebaran. Kenapa? Karena substansi dari zakat fitrah itu adalah membantu orang miskin agar kuat selama Ramadan dan berbahagia di hari Lebaran. Zakat secara umum, sedekah secara umum, maka rutinkan. Setiap malam ada sedekah kita, setiap siang ada sedekah kita. Kenapa begitu, Ustaz? Setiap malam kita sedekah, karena kita ingin pernah sedekah di malam Qadar. Nah, malam Qadar itu turunnya di malam Ramadan. Kita nggak tahu kapan turunnya. Kita mungkin nggak tahu tanda-tandanya, tapi dia turun di malam Ramadan. Malam Ramadan itu 30 malam. Maka ketimbang kita memperdebatkan tanda-tandanya, mengincar kapan turunnya, rutin saja sedekah tiap malam. 30 malam. Kalau kita rutin tiap malam, insya Allah kita pernah sedekah di malam Qadar. Sedekah siang, ada apa? Siang hari nggak ada malam Qadar. Tapi ada hadis tentang sedekah subuh. Bahwa ketika kita sedekah subuh itu, setiap subuh malaikat turun. 2 malaikat malahan. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah pagi ini balasan yang berlipat ganda. Malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang tidak mau bersedekah yang menahan-nahannya. Jadi kalau harta kita sempit, kalau rezeki kita sedikit, mungkin buah dari doa malaikat karena kita pelit. Karena malaikat mendoakan hancurkan, binasakan harta orang-orang yang menahan-nahannya, yang tidak mau membaginya, dan pelit kepada saudaranya. Tapi kalau bersedekah, ya Allah, beri kekayaan, lipat gandakan, dan keberkahan bagi orang yang bersedekah pagi ini. Itu tentang zakat dan sedekah. Tentang wakaf. Sa'ad bin Ubadah, Bapak Ibu Allah muliakan, pernah bertanya, curhat pada Rasulullah, Ya Rasulullah, inna ummi Sa'ad matat. Ibu Sa'ad sudah meninggal, ya Rasulullah. Lalu bagaimana saya berbuat baik pada ibu saya? Jadi kesedihan saat itu adalah ibunya meninggal, dia sedang tak di rumah. Artinya ketika dia pulang ke rumah, dia sudah mendapati tanah sirah, tanah perkuburan. Ada perasaan bersalah, tidak sempat melepas ibunya dan merasa kurang baktinya. Beliau bertanya, sahabat mulia itu bertanya, Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apa jawab baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Alma. Gali sumur. Di Arab itu memang air sangat berharga. Gali sumur, begitu sudah dapatkan airnya, wakafkan untuk masyarakat, niatkan untuk ibumu. Lalu digalilah sumur oleh Sa'ad. Setelah keluar airnya, hadhihi li ummi Sa'ad. Ini adalah wakaf saya untuk ibu Sa'ad. Ibu Sa'ad. Maksudnya ibu saya. Jadi kita, Bapak Ibu, kita punya keluarga, punya orang tua yang sudah mendahului kita barangkali, atau orang yang kita sayangi. Ramadan juga kesempatan untuk kirim pahala. Artinya apa? Di Ramadan kita tetap juga ya Allah, ini wakaf saya untuk almarhum ayah, ini sedekah saya untuk almarhum ibu. Kenapa? Karena mungkin dulu ketika mereka hidup, kita lagi susah. Sekarang ketika kita kaya, mereka nggak ada. Kita ingin harta kita ini dicicipi oleh orang tua kita, tapi mereka sudah tiada. Dulu ketika mereka ada, kita miskin. Terus apa? Kalau kita gagal berbakti pada orang tua kita ketika mereka hidup, jangan sampai lupa berbakti setelah mereka meninggal. Nah, bakti pada orang tua setelah mereka meninggal adalah dengan mendoakan dengan doa-doa terbaik dan berwakaf atas nama mereka.
1 meter tanah untuk ibu saya almarhum. Sumur berapa Ustaz? 10 juta per sumur. 1 sumur wakaf saya untuk almarhum ayah. Jika kecintaan kita pada orang tua kita, tunjukkan itu. Karena itu yang tunggu-tunggunya. Kita nggak sempat pulang kampung, membersihkan pekuburan orang tua kita. Itu nggak perlu. Karena kuburan bersih atau nggak bersih, nggak ngaruh bagian di dalam. Oh, diringankan azab kubur kalau kuburannya bersih? Enggak. Oh, ditambah azabnya kalau kuburannya semak belukar? Enggak. Itu apa? Enggak ngaruh. Tapi yang dibutuhkanlah kiriman doa-doa terbaik dan wakaf-wakaf kita. Ini 1 karung semen wakaf saya untuk almarhum ayah. Bisa jadi begini Bapak Ibu, dulu ketika orang tua kita ada, kita belum ngerti agama, sering kita sakiti hatinya, terluka hatinya, sering kita abaikan. Kita nggak sempat berbuat baik, karena kita nggak tahu agama, nggak ngerti. Alhamdulillah sekarang kita sudah mengerti agama. Anak kita sudah di pesantren, sedikit-sedikit dari anak kita tahu tentang agama. Kita juga rajin ikut kajian-kajian seperti ini. Mulai tahu kita bahwa berbakti pada orang tua itu kunci surga. Kalau orang tua kita masih hidup, itu berarti pintu surga masih terbuka. Sayangnya kesadaran ini datang, orang tua sudah tiada. Maka saya ulangi, kalau kita gagal berbakti pada orang tua kita, ketika mereka hidup, jangan sampai gagal berbakti sekarang setelah mereka meninggal dunia. Caranya berwakaf atas nama mereka. Mungkin juga atas nama suami, atas nama saudara, atas nama anak. Siapapun yang sudah mendahului kita layak mendapatkan kasih sayang kita melalui wakaf-wakaf atas nama mereka. Bapak Ibu, Ramadan adalah kesempatan terbaik untuk melakukan itu, untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berwakaf, untuk berinfak, memberi perbukaan, memberi sahur, menyantuni anak yatim, menyantuni keluarga, menyantuni saudara, melapangkan orang yang susah, membantu orang yang kesulitan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu syahrul muwasah, bulan kepedulian dan bulan berbagi. Itu barangkali ada waktu insya Allah bagi kita sekitar 10 atau 12 menit untuk diskusi jika ada pertanyaan. Baik, syukron, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Kamrizal yang telah menyampaikan tadi tentang bagaimana kita di bulan Ramadan ini untuk bisa peduli dengan sesama kita, bagaimana kita bisa berbagi melalui sedekah, kemudian melalui zakat, melalui wakaf. Yang luar biasa, mudah-mudahan ini kita ambil menjadi kesempatan terbaik kita di bulan Ramadan. Barangkali mungkin ini Ramadan terakhir kita, tentu kita harus maksimalkan potensi-potensi yang kita miliki hari ini untuk menambah pahala atau bekal kita di akhirat nanti. Selanjutnya kepada ayah bunda yang ingin bertanya atau menanggapi dari ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Kamrizal tadi, kami minta untuk raise hand atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah akan kami bacakan satu persatu nanti sesuai dengan waktu yang kami siapkan. Atau secara langsung silakan mengangkat tangan atau raise hand di Zoom-nya, kemudian nanti memperkenalkan nama dan memperkenalkan ibunda atau ayanda dari ananda kita yang ada di SMP Putri. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan. Baik, silakan yang mau bertanya langsung, silakan mengangkat tangannya. Itu ada yang bertanya. Nampaknya di kolom chat sudah ada nih Setkam. Ya. Yang ingin bertanya. Saya bacakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, karena tadi disinggung tentang zakat, bisa diterangkan cara menghitung zakat, kemudian apakah hitung dan biaya hidup juga dihitung? Hutang dan biaya hidup juga dihitung? Terima kasih. Bisa langsung Ustaz. Iya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau pertanyaannya cara menghitung zakat, tentu kita mulai dari zakat apa dulu? Karena zakat banyak ya, ada zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat harta dan seterusnya. Tapi secara umum, kalau nanti pertanyaan umum ini belum menjawab, jawaban umum ini belum menjawab apa Ibu maksudkan, nanti boleh konsultasi langsung ke kita, telepon segala macam. Insya Allah kita akan jelaskan detailnya per kasus sesuai dengan yang kita alami. Tapi secara umum, zakat itu kan dari harta
yang kita miliki secara sah, dia legal, dia halal, dan sudah berlebih dari kebutuhan. Dan sudah sampai waktunya setahun. Jadi ketika kita sudah sampai kayaknya kita jadikan Ramadan ini adalah saat kita untuk berzakat, maka kita hitung. Nah, ini ibunya menjelaskan zakat profesi ya. Zakat profesi itu dihitung Bapak Ibu yang Allah muliakan. Para ulama menghitungnya berdasarkan gaji dikiaskan ke zakat pertanian. Karena gaji terima tiap bulan sama dengan petani yang tiap panen. Nah, kalau itu yang kita pakai dan Basnas juga memakai itu, maka hitungannya berapa gaji. Kalau gaji kita di atas nisab, berapa nisabnya? 535 kilogram beras. 535 itu 635 itu berapa itu? Sekitar 6.500.000. Nah, kalau gaji kita itu 6.500.000 per bulan, maka keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% itu berapa, Ustaz? 1/40. Jadi 6.500.000 bagi 40. Berapa ketemunya? Segitulah zakatnya. Kita keluarkan tiap bulan atau kita kumpulkan, kita keluarkan tiap tahun. Tapi biasanya pilihan yang dianjurkan oleh para ulama adalah keluarkan tiap bulan biar mudah. Nah, gaji kita itu kita potong dulu enggak, Ustaz? Karena dia cuma 1/40 dan dikiaskan ke zakat pertanian. Para petani itu kan di sawah sudah keluarkan zakatnya. Cuma dikeluarkan apa? Biaya panen hari itu. Jadi hari itu panen ada, dikeluarkan biaya panen hari itu. Selebihnya dikeluarkan zakatnya tanpa dihitung utang-utang dia yang lain. Nah, kalau saya menganjurkan Bapak Ibu, ambil bruto. Bruto itu kotor. Jadi gaji kita berapa? Umpamanya gaji kita 8 juta. Oke. Keluarkan 2,5%, 1/40. Nah, 1/40 dari 8 juta berapa? Berapa, Saris? 200.000. Ya. Nah, kalau segitu, saran saya keluarkan zakatnya dulu 200.000. Nah, sisanya berarti sudah bersih. Kan zakat itu untuk membersihkannya, agar dia bersih, agar dia berkah, agar dia baik, agar dia berkembang. Kalau saran saya, begitu kita terima gaji, kita bersihkan dulu, cuma 1/40. Kalau 8 juta kan cuma 200.000. Nah, setelah itu apa? Sisanya yang sudah bersih dan berkah ini, itu yang kita kasih untuk SPP anak, itu yang kita kasih untuk cicilan rumah, untuk cicilan mobil, sehingga kita membiayai hidup kita dari harta yang sudah bersih. Walaupun ada ulama mengatakan dikeluarkan dulu kebutuhan semua kebutuhan. Nah, berapa tersisa? Kalau masih cukup nisab berarti zakat. Jadi kalau hutang rumah, hutang tanah, hutang mobil, kadang-kadang kalau itu kita hitung nggak jadi kita berzakat. Kenapa? Kita hobi hutang. Belum selesai mobil, datang lagi hutang untuk tanah, untuk rumah. Nah, sehingga akhirnya gaji kita sudah habis di hutang, nggak pernah kita berzakat. Kenapa? Karena kita memang punya hutang di mana-mana. Nah, saran saya adalah kalau kita keluarkan semua hutang, maka kapan kita akan berzakat? Jadi bersihkan dulu. Nah, kan dia juga nggak banyak, 1/40. Nah, dari gaji kita itu kita keluarkan 1/40-nya, berarti 39/40-nya masih banyak. Itulah yang kita gunakan untuk belanja, untuk makan, untuk sekolah, sehingga lebih berkah, lebih nyaman karena dia dari harta yang bersih. Jadi kalau zakat profesi ibu mudah-mudah saja. Berapa gaji ibu? Apakah sudah melewati nisab atau belum? Nisabnya berapa? Sekitar 6.500.000. Nanti kita lihat pastinya karena dia kan fluktuatif karena tergantung harga beras ibu ya. Dia fluktuatif. Tapi kisarannya 6.500.000. Dan kalau 6.500.000 gaji kita keluarkan 1/40 kotor. Kita terima, potong dulu 2,5%. Sisanya kita belanjakan. Biasakan begitu. Setiap dapat pendapatan, potong 2,5%. Sisanya kita belanjakan. Itu artinya dari bruto. Dan saya memilih menganjurkan Bapak Ibu keluarkanlah zakat dari bruto, dari kotor. Karena zakat itu tujuannya memang untuk membersihkan yang kotor. Jadi kita bersihkan. Setelah bersih baru kita makan, baru kita belanjakan untuk sekolah, untuk biaya-biaya lain dan seterusnya. Wallahualam. Itu secara umum Ibu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang lebih detail, silakan kontak saya akan jawab, saya akan jelaskan. Insya Allah waktu saya 24 jam untuk menjawab setiap yang berkonsultasi tentang zakat. Karena itu tugas saya di Lembaga Zakat. Wallahualam bishawab. Luar biasa. Terima kasih Sakam tadi menjawab dari pertanyaan Bapak Aris Ramadan ya berkaitan dengan zakat profesi saja, dan alhamdulillah sudah cukup jelas. Nanti kalaupun
ada yang mau ditanyakan nanti silakan nanti panitia Sarazi tolong cantumkan kontak person dari Risalah Charity di kolom chat, nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Terbuka 24 jam insyaallah. Selanjutnya saat ada yang mengangkat tangan ya Saat yang akan bertanya langsung, mungkin silakan kepada Bu Nurlaili Eli ingin Ya, bertanya langsung, silakan Bu. maaf Ustadz tidak dihidupkan kameranya. Siap. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurlaili, ibunda dari Ulfahanom, kelas 84 Damaskus. Mau bertanya Ustadz, dari kajian pertama, terima kasih ajang ini diberikan kepada kami, ajang untuk menambah ilmu dan apalagi diberikan kesempatan untuk bertanya Ustadz. Pertanyaan saya, alhamdulillah kebetulan saya pegawai negeri. Kita kan setiap bulannya sudah dipotong nih Ustadz, di BAS gitu kan. Udah dipotong gaji kita setiap bulannya itu yang gaji. Lalu alhamdulillah kita juga sudah sertifikasi. Sementara sertifikasi ini kita terima 1 kali 3 bulan, tapi tidak ada pemotongannya bagi BAS gitu Ustaz. Jadi bagaimana perbedaannya gaji kita yang gaji pokok kita itu yang kita terima tiap bulan sudah dipotong sama BAS, dan bagaimana dengan gaji kita yang sertifikasi yang kita terima 1 kali 3 bulan tersebut. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Langsung mungkin dijawab oleh Satkam nih, berkaitan dengan gaji. Ya Bapak Ibu Ayah Bunda yang mulia, sebenarnya begini, semua pemberian Allah itu, harta kekayaan yang Allah titipkan itu mesti kita bersihkan. Jika sebahagiannya sudah dibersihkan oleh pemerintah, kan sudah ada undang-undangnya, maka yang sebagian itu tidak lagi kita zakatkan. Tapi jika sisanya yang lain belum dalam undang-undang belum dicantumkan tentang aturan itu, kita berinisiatif mengeluarkannya. Karena ada pemasukan-pemasukan lain ya. Ada yang punya rumah kosan, ada yang punya perdagangan, ada yang punya ini. Intinya semua pendapatan rezeki kita itu kita bersihkan. Agar dia bersih, berkah, berkembang, nyaman, dan halal. Jadi kalau kita PNS baru memotong zakat, berarti sisanya kita berinisiatif untuk bersedekah. Gimana cara ngitungnya Ustaz? Untuk mudah menghitungnya Bapak Ibu. Kalau rumit boleh langsung panggil lembaga zakat yang kita kenal, Ustaz tolong hitungkan harta saya. Tapi kalau saya mau ngasih tip mudahnya adalah setiap pendapatan kita itu kita bersihkan itu 2,5%. Sertifikasi kita terima langsung kita bersihkan 2,5%. Karena dia tidak dimasukkan dalam item yang dipotong oleh Basnas. Ya udah, kita terima sertifikasi. Kita menerima apa lagi? Pendapatan-pendapatan yang kita terima rutin tidak dipotong oleh petugas zakat, bukan berarti kita bebas. Kita berinisiatif. Ini sedekah saya Ustadz, ini yang saya potong. Intinya adalah zakat itu membersihkan satu. Yang kedua, sebenarnya dia tidak barang hilang. Karena harta kita yang kita keluarkan itu, dia sebenarnya pindah rekening. Tadinya ada di rekening dunia, kita pindahkan 2,5% ke rekening akhirat. Di rekening dunia berkurang 2,5%. Tapi di rekening akhirat bertambah 2,5%. Jadi dia tidak harta yang hilang, dia hanya pindah rekening. Bahkan kalau kita kurangi dari rekening dunia 2,5%, kita pindahkan ke rekening akhirat, nyampe di rekening akhirat bukan 2,5%. Berapa nyampe akhirat? 2,5% kali 700 kali lipat. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Rahimul Amin tadi, Ustaz kita tadi itu cerita tentang itu. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah. Orang bersedekah itu seperti menanam satu benih. Satu benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 butir. Berarti satu yang kita keluarkan berubah menjadi 700. Mana ada apa yang ngasih keuntungan 700 kali lipat? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita bayangkan bahwa kita mengeluarkan 2,5%, kita pindahkan ke rekening akhirat, sampai di rekening akhirat, naik jumlahnya menjadi 700 kali lipat. Jadi itu yang memotivasi kita bahwa kita mengeluarkan zakat ini bukanlah harta hilang, tapi justru bertambah. Itu janji Allah dalam Al-Quran, itu janji Rasulullah dalam Al-Hadis. Kalau ada yang nakut-nakutin kita bahwa zakat itu bikin miskin, harta berkurang, itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan nakutin kamu dengan kemiskinan kalau kamu sedekah. Dan nyuruh kamu untuk berbuat kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kalau kamu berzakat atau bersedekah, dosamu diampuni dan kekayaanmu Allah tambah.
Tinggal kita pilih saja, kita percaya janji Allah atau janji setan. Kembali kita ke pertanyaan Ibu tadi. Jadi Ibu, kalau belum dipotong oleh Basnas, kita berinisiatif mengeluarkannya bahwa ini 2,5% sedekah saya dari pendapatan sertifikasi, 2,5% dari pendapatan sewa kosan, dari pendapatan, intinya setiap pendapatan itu pindahkan langsung ke rekening akhirat 2,5%. Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Dari saat itu tadi pertanyaan dari Bu Eli berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan gajinya saat ya. Selanjutnya saat di kolom chat saat ada beberapa pertanyaan lagi saat yang perlu kita jawab. Ada dari Ibu Neni, beliau bertanya, nah bacakan. Assalamualaikum. Apakah hukumnya apabila kita meminjamkan uang kepada orang lain yang ternyata digunakan bisnis dan keuntungan untuk mereka pribadi, kemudian uang kita dikembalikan, kemudian lagi berikutnya diulang pinjam kembali untuk hal yang sama, artinya untuk bisnis. Apakah itu kalau tidak kita berikan tidak masalah, Ustaz? Karena digunakan untuk keuangan bisnis dia, mohon pencerahannya, Ustaz. Berkaitan dengan hutang piutang. Silakan, Ustaz. Jadi pinjam meminjam, salang menyalang itu sebenarnya kebaikan ya. Artinya yang menjadi target kita adalah pahala. Jadi kalau kita pinjamkan uang 10 juta, terus kembalinya 10 juta. Untung saya apa dong, Ustaz? Kalau kita meminjamkan, kita nggak bicara untung dengan manusia, kita bicara untung dengan Allah. Di untung kita adalah pahala. Tapi kalau kita ingin dapat untung, bicarakan bisnis. Berjelas-jelas saja. Ini uang saya pinjamkan untuk kamu, untuk bisnis kan? Oke, berapa bagi hasil buat saya? Jadi bagi hasil ceritanya. Tapi kalau kita pinjamkan 20 juta, dikembalikan 20 juta, digunakan untuk apa? Itu enggak masalah. Oh, untuk konsumsinya, untuk makan hari atau untuk dibisniskan. Kalau kita tahu dan kita biarkan, berarti kita redha. Uang kita dipakai untuk bisnis. Tapi kalau seandainya kita ingin bicara bisnis, terus terang saja, ini ya, mohon maaf ya, saya pinjamkan uang saya, kamu gunakan untuk bisnis, tapi saya ingin bagi hasil. Nah, berapa bagi hasilnya? Tergantung kesepakatan, mau 30-70, mau 50-50, 60-40 itu tergantung kesepakatan. Keuntungan yang dibagi ya, jangan sampai berbunga. Saya pinjamkan 10 juta, nanti kembalinya 11 juta, 1 juta bunga, tidak boleh. Kalau bisnis, bicaranya bagi hasil. Kalau nanti berhasil, keuntungannya bagi, tergantung kesepakatan. Tapi kalau tidak, kalau meminjam judulnya, pinjam 10 juta, kembalinya mesti 10 juta. Kelebihannya adalah riba. Terus apa untungnya buat saya, Ustaz? Kalau kita bicara untung dengan manusia, jangan pinjam-minjam, pasalnya pakai pasal bisnis, kerjasama bisnis. Tapi kalau meminjamkan itu bicaranya kita berbisnis dengan Allah. Allah yang akan memberi laba dan keuntungan. Jadi kalau 100 juta pinjaman, kembalinya 100 juta, nggak boleh lebih. Tapi kalau mau berlebih, mau bisnis, oke. Bikin perjanjian kerjasama, keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi saran saya sama Ibu, kalau digunakan untuk bisnis, dipinjamkannya lagi, Ibu bicara terus terang saja. Kalau untuk bisnis, berapa bagi hasilnya. Tapi kalau Ibu tidak mau meminjamkan, dia kan meminjamkan itu kan targetnya melapangkan. Kita lihat dia sebenarnya sudah lapang. Dia sudah kan kalau dulu kita pinjamkan karena dia kesulitan. Karena dia sudah stabil lah. Tapi dia minjam lagi, berarti dia udah agak lapang. Boleh saja Ibu menolaknya dengan tekad akan memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Menolak dengan baik-baik. Memberi baik-baik, menolak baik-baik. Jadi boleh saja Ibu membatalkan atau tidak lagi mengabulkan. Kalau Ibu melihat dia sudah lapang. Cuma dia meminjam. Karena ada juga orang tipikalnya suka minjam. Walaupun sebenarnya dia nggak betul-betul amat, tapi memang suka minjam. Nah, kalau kita tahu ada orang yang karakter seperti itu, maka menolong orang itu adalah dengan tidak meminjamkan. Kalau dia suka meminjam, nah itu menjadi hobinya, berhutang menjadi budayanya, kita pinjamkan juga, berarti kita tidak menyelamatkan dia. Jadi, kalau dia punya budaya berhutang padahal tidak butuh, jangan dikasih. Tidak mengasihinya itu adalah menolong dia, agar dia terbebas dari budaya suka berhutang. Kadang-kadang kan alasannya, negara saja punya hutang, Ustaz. Negara saja punya hutang, itu alasannya. Itu enggak alasan. Hutang itu kalau kita tidak mampu dan kesulitan baru berhutang. Tapi kalau mampu jangan, sebaiknya jangan. Kalau mau ya bisnis, kerjasama bisnis. Jadi Ibu yang punya uang boleh menolak kalau Ibu lihat ini tiketnya tidak bagus, atau boleh bicara terus terang, saya mau kita bicara bisnis bagi hasil, begitu. Baik, terima kasih Ustaz.
Sudah cukup jelas dari pertanyaan Bu Neni tadi dijawab oleh Satkam. Tinggal pilihannya ada sama Ibu Neni, ingin berbisnis atau mungkin ingin membantu orang lain atau berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu ada di pilihannya sama Ibu Neni. Selanjutnya saya ada pertanyaan dari Bapak Sepri berkaitan dengan, izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan zakat perhiasan yang kita miliki yang sebenarnya kita niatkan untuk biaya pendidikan anak-anak kita nantinya? Nah, ini Ustaz. Baik, jadi dia ada zakat emas dan perak, ada zakat perhiasan. Perhiasan itu yang kita pakai untuk berhias. Nah, perhiasan itu tentu ada ukuran kadar lazim. Biasanya kalau gelang itu berapa yang untuk perhiasan. Tapi kalau niat kita memang menyimpan dengan cara membeli emas, kita beli gelang, kita beli kalung, dan kita simpan di almari, niatnya untuk menabung, itu masuk kita pada zakat emas dan perak. Berapa zakat emas itu? Emas itu Bapak Ibu, kalau seandainya tidak kita pakai ya, kalau kita pakai berarti itu perhiasan. Kalau kita pakai ganti-gantian, pokoknya berapa yang kadar yang dipakai itu, pokoknya yang dipakai itu maksimalnya rata-rata di negeri kita itu lazimnya 10 emas. Kalau kita punya emas 100 emas, berarti yang 90 emasnya kita zakatkan. Jadi emas dengan niat simpanan itu dizakatkan. Nisabnya adalah jika emas kita 85 gram emas. 85 gram emas minimal ya, 85 gram ke atas, keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. 1/40. Tapi kalau untuk dipakai ini untuk sumbang anak, untuk kalung, untuk ini, itu zakat perhiasan nggak ada. Tapi kalau niat kita membeli perhiasan untuk menabung, yang dipakai ada, yang disimpan di dalam brankas juga ada, maka yang disimpan itu dizakatkan. Yang dipakai kalau kita pakai banyak-banyak, Ustaz, ya kadar kelazimannya biar berapa. Masa kita pakai kalung 10 sekali pakai cincin 10 jari kita pakai, diincar maling, itu berbahaya. Tapi kalau sekedar untuk perhiasannya lazim, itu tidak dizakatkan. Sisanya dizakatkan jika nominalnya minimal 85 gram emas, maka setiap tahun zakatkan 2,5%. Sekali lagi kita katakan 2,5% itu membersihkan harta di dunia, kita pindahkan ke rekening akhirat. Sesampai di rekening akhirat, dia berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Jadi tidak ada kerugian bagi orang yang berniaga dengan Allah dan berzakat karena Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Cukup jelas tadi dari pertanyaan berkaitan dengan zakat terkait dengan perhiasan yang kita miliki. Selanjutnya karena waktu mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Kemudian yang pertanyaan yang belum terjawab, kirimnya ke WA saya biasa jawab ya. Siap Ustaz, nanti kita kirim ke WA, kita sudah juga punya grup di pesantren virtual SMP Putri, nanti jawaban dari Ustaz Kam akan kita share ke sana. Pertanyaan terakhir nih Ustaz, yang mungkin sangat dasar sekali dari Bu Yeni, ini berkaitan juga dengan zakat Ustaz. Ustaz, kalau uang yang kita miliki bukan karena penghasilan, tapi karena diberi oleh saudara, apa dihitung juga zakatnya Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, zakat harta itu kan artinya milik kita. Asalnya bisa dari warisan, bisa dari hadiah, bisa dari gaji, bisa dari kerja, bisa ketemu rezeki nemplok harta karun. Intinya pendapatannya halal ya. Pendapatannya halal itu macam-macam modal dibeli oleh saudara, dibeli oleh orang lain. Yang jelas sekarang dia sah menjadi milik kita. Bebas kita pergunakan, bebas kita belanjakan. Berarti milik kita, namanya milik sempurna. Milik sempurna ini setahun namanya haul. Jumlahnya minimal 85 gram emas, itu namanya nisab. Kalau kita punya uang, dari manapun asalnya, asal dia halal. Tapi kalau pencucian uang enggak ya. Kalau korupsi enggak, harta korupsi dizakatkan enggak. Itu enggak masuk. Dia memang penghasilan halal. Makanya di lembaga-lembaga zakat profesional biasanya ada undang-undang TPU, TPPT namanya. Tindakan pencucian uang. Jadi kalau ada dana masuk, tapi orangnya enggak mau menceritakan identitasnya, alamatnya dan segala macam, tapi uang masuk, itu lembaga zakat wajib melaporkannya. Karena itu masuk tindakan indikasi pencucian uang. Jadi kalau kita berzakat, kalau nggak sebut nama di publik jadi hamba Allah, silakan, tapi di data lembaga zakat mesti sebut nama. Nama saya ini, alamat di sini. Itu. Nah, jadi intinya pendapatannya sah. Apakah pemberian, apakah warisan, apakah keuntungan, apakah hibah, apakah hadiah, intinya halal. Nah, kalau kita dapat pendapatannya halal itu, berapa nominalnya? Minimal 85 gram emas nilainya.
Kalau satu gram itu 1 juta, berarti 85 juta minimal. Di atas itu berarti kena zakat. Setelah setahun, tahun depan ternyata masih 85 gram masih ke atas. Berarti sudah 1 haul namanya. Maka harta itu kita zakatkan 2,5% atau 1/40. Jadi pemberian orang atau warisan atau apapun namanya, yang jelas dia harta sah kita, maka bersihkan setiap tahun. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dari jawaban Ustaz tadi, menutup dari diskusi kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab pada saat ini, atau mungkin di waktu-waktu santai nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan melalui grup yang sudah kita siapkan. Nanti insya Allah satu persatu akan kita bahas, karena memang di bulan Ramadan ini tentu saatnya kita beribadah kepada Allah melalui zakat, melalui sedekah yang kita miliki. Tentu kita harus memiliki pengetahuan yang jelas terkait dengan apa yang kita ibadahkan, gitu Ustaz. Terakhir kami minta closing dari Ustaz Kamrizal atau kesimpulan, sekaligus nanti berkenan Ustaz memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini diberikan keberkahan dan ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan tadi dapat kita amalkan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz kita silakan. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, zakat adalah amanah Allah, perintah Allah. Perintah Allah untuk kita tunaikan, amanah Allah untuk kita sampaikan. Jadi kalau kita tidak berzakat, kita akan bertanggung jawab kepada 2. Pertama, kita akan menjawab pertanyaan Allah, kenapa perintah aku tidak aku jalankan. Yang kedua, kita akan berhadapan dengan orang miskin, kenapa hak mereka tidak kita bayarkan. Jadi tidak ada untungnya kita menunda-nunda, karena kalau tidak kita bayarkan sekarang, ya kita bayarkan besok. Kalau nggak tahu teknisnya, nggak ngerti caranya, mudah saja. Minta lembaga zakat menjelaskan. Karena itu kewajibannya. Kalau sudah jelaskan, apakah kami mesti berzakat ke sana? Enggak mesti. Itu bab kepercayaan saja. Kami bertanya, tapi berzakatnya tidak melalui lembaga itu, tidak masalah. Yang penting, kalau ragu, silakan tanya. Untuk wakaf juga begitu. Bapak Ibu, umur kita tidak akan lama. Kita akan meninggal. Dan amal kita terputus kalau kita meninggal. Satu-satunya yang bisa mengalirkan pahala kalau kita sudah meninggal adalah wakaf. Nah, karena itu maka tunaikan yang wajib, yaitu zakat. Lalu berupaya untuk mengerjakan yang sunat, yaitu wakaf. Dengan cara itu, harta yang Allah berikan pada ibu akan berkah, dan keberkahannya melimpah untuk kita dan untuk anak-anak kita tercinta. Boleh saja setiap kita berzakat, atau berwakaf, atau bersedekah, kita katakan, ya Allah, zakat saya ini, wakaf saya ini, sedekah saya ini, jadikan sebagai sebab yang kau berikan keberkahan bagi anak-anakku tersayang, ilmu, keimanan, kesopan santunan, akhlak mulia. Dengan amalku ini, ya Allah, tolong bantu aku agar anak-anakku menjadi anak yang soleh. Bisa saja begitu. Semoga ibu-ibu dan keluarga, anak-anak semuanya, dengan kita bersama-sama mengkaji ilmu, anak-anak di pesantren, ibu-ibu di pesantren virtual juga, nanti seimbang. Anak masuk surga, ibu juga masuk surga, bapak juga masuk surga. Karena mimpi kita adalah masuk surga sekeluarga. Untuk itu, mari kita berdoa. Di Ramadan ini, doa makbul insya Allah. Kita sedang berpuasa, makbul juga insya Allah. Dan kita juga berada dalam, baru saja menyelesaikan amal mulia yaitu talabul ilmi. Maka semuanya itu mudah-mudahan menyebabkan doa kita Allah ijabahi, Allah kabulkan. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ya Rahman, yang maha pengasih, ya Rahim, yang maha penyayang, ya Ghafur, maha pengampun, ya Tawwab, maha penerima taubat, ya Afuun, maha pemaaf, ya Karim, yang maha mulia. Ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Bersihkan hati kami dari noda dosa dan perbuatan yang haram, dari kemaksiatan dan kezaliman yang selama ini kami lakukan. Karena kami tahu atau enggak tahu, sengaja atau enggak sengaja. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampuni juga, ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia.
Kasihi dan sayangi mereka ya Rahman, sebagaimana mereka kasih dan sayang pada kami semenjak kami kecil. Ampuni dosa pasangan kami, suami dan istri kami, anak-anak kami, saudara dan saudari kami, karib kerabat kami, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami agar kami semangat untuk berzikir, semangat untuk bersyukur, dan untuk beribadah dengan benar kepadamu. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, sehingga kami tak tertarik pada yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu, sehingga kami tak berharap kepada selain-Mu. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami, akhiri masa kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkan kami ke dalam surga sekeluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustaz Kam yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan sudah menutup juga dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung pada kajian ini. Mudah-mudahan ini memberi manfaat banyak bagi kita dan sehingga ilmu yang kita dapatkan ini dapat kita implementasikan dan dapat kita sampaikan mungkin kepada saudara-saudara kita yang belum hadir pada kajian ini. Dan tentu setiap yang kita lakukan itu mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari